Oke, materi selanjutnya ini tentang efisiensi kelompok tiang ya. Sebentar, saya akan cerita dulu kenapa munculnya efisiensi ini tadi, karena tiang ini saling berdekatan ya. Tiang kan mempunyai spasi tertentu ya, dia di dalam suatu parket gitu ya. Dia berdekatan gitu ya. Berdekatan. Sehingga apa yang terjadi? Ya. Jadi pola keruntuhan ini, keruntuhan tiang ini, keruntuhan tiang ini ya, keruntuhan tanah di sekitar tiang itu bisa saling overlap ya, bisa saling overlap gitu ya antara yang lain. Nah, ini mengurangi overlapnya, ini mengurangi daya dukung si tiang ya. Makanya sebenarnya bagusnya kita menggunakan tiang-tiang yang jaraknya jauh ya, sangat jauh. Tapi apa konsekuensinya? Parket kita akan menjadi sangat berat dan tebal ya, karena momen yang terjadi di antara ini ya itu ya. Kalau dia jauh, ini tidak akan terjadi ya overlapnya, bisa jadi tidak terjadi ya. Tapi parket kita akan besar sekali. Nah, ini tidak efektif ya untuk kelompok tiang dalam parket ya. Makanya muncul efisiensi karena ada overlap tadi ya, overlap ini, runtuhan ini ya. Nah, misalkan ini contohnya, kita akan mencari efisiensi grup tiang ya, dengan konfigurasi 2x2, 2 baris dan 2 kolom ya. Ada 2 baris dan 2 kolom ya. 2 baris, kalau nggak lurus ini ya. Baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2 ya. Nah, dengan catatan ini, daya dukung izin fondasi tiang tunggal itu 200 kN ya. Jadi sebenarnya daya dukung kelompok tiang atau Qg group itu harusnya kan jumlah tiang ya, N dikali Q_all kan. Tapi tidak, yang terjadi di lapangan tidak seperti ini. Qg ini tidak sama dengan N dikali Q_all ya. Ada suatu nilai ya yang menguranginya ya, karena adanya overlap tadi. Qg itu, Q kelompok tiang, Q group itu adalah suatu nilai yang dinamakan efisiensi dikali jumlah tiang dikali Q_all ya. Jadi sebenarnya efisiensi itu apa? Kemampuan kelompok tiang Qg dibagi jumlah tiang dikali Q_all ya. Nah, ini akan kita cari efisiensinya berapa gitu ya, supaya kita bisa menghitung Qg-nya berapa Qg kita gitu ya. Atau nanti digunakan efisiensi ini Pmax yang terjadi tadi, Pmax yang terjadi kan, kalau tadi masih Pmax ini harus kurang dari Q_all. Bahkan kalau dengan efisiensi harusnya Pmax itu harus kurang dari Q_all kali efisiensi ya. Karena ada faktor efisiensi di dalamnya gitu ya, di dalam kelompok tiang. Jadi jumlah tiangnya kita akan evaluasi lagi terhadap efisiensi ini gitu. Tidak hanya pengaruh momen tapi juga pengaruh konfigurasi ya. Nah, untuk menghitung efisiensi grup tiang, kelompok tiang itu yang umum digunakan ya, ada menggunakan persamaan dari Converse-Labare ya, Converse-Labare equation gitu ya. Ada juga yang menggunakan Los Angeles Group Action Equation, ada Sheller-Kenny ya. Sheller-Kenny, ingat D-nya ini dalam feet ya, feet. Bedanya D besar sama D kecil apa? D besar ini adalah diameter tiang, D kecil itu adalah spasi ya. Nah, jadi yang diperlukan dalam menghitung efisiensi berdasarkan Converse-Labare, Los Angeles Group Action, Sheller-Kenny adalah ini ya. Nilai yang diperlukan untuk menghitungnya itu adalah D diameter tiang, spasi atau D kecil ya, spasi atau D kecil ya dinamakan di sini. N1 itu jumlah tiang dalam satu baris ya. N2 itu adalah jumlah
baris tiang ya, baris tiang. Nah, itu yang diperlukan ya datanya. Oke, kita belajar tentang converse lah baris saja, yang lainnya silahkan kalian explore sendiri ya. Nah, ini D besar itu adalah diameter fondasi ya. D kecil itu jarak atau spasi antar tiang ya. Maka theta itu dalam derajat ya adalah arkus tangan dari D besar bagi D kecil atau diameter dibagi spasi ya. Tadi di soal dikasih tahu bahwa diameternya 0,6 mm, 0,6 meter, spasinya 1,5 meter ya. Maka tetanya adalah 21,80 derajat ya. Sehingga kita bisa hitung efisiensinya. Efisiensi itu N1-nya tadi berapa? N1-nya 2, ini kan untuk kelompok tiang yang ini ya, yang segi 4 tadi ya. Kalau dia jumlah tiang dalam satu baris N1 2, jumlah baris tiang ada 2 ya. Maka N1-nya 2, N2-nya juga 2 ya. Tetanya sudah kita hitung, tetanya masukkan di sini ya. Ya. Efisiensi sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 1 ya, tambah 2 dikurang 1 dibagi 90 kali N1 N2-nya 2 kali 2 ya. Dikali dengan theta ya, 21,8014 ya. Dapatkan efisiensinya sebesar 0,758 ya. Nah, selanjutnya kita cek tadi dari dukungnya kan, Pmax-nya dengan konfigurasi 4 tiang tadi yang 383 ya sebelumnya. 3 tiang ya menjadi 4 tiang karena pengaruh momen. Kita cek lagi Pmax-nya. Apakah Pmax ini kurang dari Q-all kali efisiensi ya. Nah, Q-all kali efisiensinya, Q-all-nya tadi itu 200 ya. Q-all-nya 200. Efisiensinya 0,758 ya untuk yang 4 tiang. Maka Q kali efisiensi ini 151,6. Dari tabel ini diketahui bahwa ini 163, bahwa maka dia tidak masuk ya. Karena Q kali efisiensi 151, harusnya kurang dari itu ya. Ini tidak masuk juga, ini tidak masuk juga. Ini tidak masuk juga. Jadi kesimpulannya apa? 4 tiang untuk titik kolom 383, 385, 413 dan 414 itu tidak masuk ya, karena Pmax-nya ini lebih besar daripada Q-all kali efisiensi. Solusinya adalah tambah tiang lagi gitu ya. Jadi belum final tadi yang 4 tiang dengan berdasarkan momen, karena ada faktor efisiensi ini. Coba kita coba dengan 5 tiang ya. 5 tiang. Sudah didukung. Ternyata dengan 5 tiang ini sudah masuk ya. 5 tiang itu bisa saja konfigurasinya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Ini 5 tiang ya. Maka X-nya cari dulu X-nya masing-masing tiang. Nomorin dulu tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4, tiang 5 misalnya gitu ya. Jadi X dan Y-nya masukkan ke dalam persamaan P ke I sama dengan sigma PV dibagi N tambah MY kali X dibagi sigma X kuadrat ditambah MX kali Y dibagi sigma Y kuadrat ya. Y kuadrat. Nah, ternyata hasil perhitungan kita Q kali efisiensi tadi berapa? 151 ya, 151, Q kali efisiensinya 151,6. Ini 131,658 paling besarnya. Aman ya. Ini titik 385 131 aman, masuk. Pas 13 juga aman. Pas 14 aman. Jadi kesimpulannya kita gunakan 5 tiang ya, bukan 3, bukan 4 tapi 5 ya.
Maka dari dukung izin grupnya itu adalah key all kali efisiensi dikali N ya. Bisa kalian simbolkan efisiensi itu dengan ITA ini atau EFF ya. Terserah kalian menyimbolkannya seperti apa. Yang penting konsisten ya. Tuh. Ini dari dukung kelompok tiang ya. Berdasarkan efisiensinya. Tadi key all-nya berapa? 200. Efisiensi tiangnya 0,758. Jumlah tiang finalnya yang kita gunakan adalah 5 buah ya. Maka key grupnya sebesar 758 ya. Oke, cek terhadap F3. F3 itu beban vertikalnya saja. Sebenarnya tidak perlu dicek seperti ini karena kita sudah mengecek bahwa Pmax-nya itu sudah lebih kecil daripada key all kali efisiensi ya. Pasti F3-nya juga lebih kecil daripada efisiensinya. Tapi tidak apa-apa, ini F3-nya kita cek terhadap key group. F3 harus lebih kecil daripada key group ya. Nah, ini sudah masuk semua ya. Nah, maka kita gunakan konfigurasi tiang seperti ini ya.